saja kita undang special guest star kita yang pertama. Berikan tepuk tangan meriah untuk Chetty. Mas Adi. Dan yang berikutnya, beri tepuk tangan untuk Adi Pati. Selamat siang Binaura Salon Community. Selanjutnya berikan tepuk tangan meriah untuk Marco Nicolas. Aku mau dengar suara teriakan paling keras. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal edukasi tren terbaru untuk 2025. Jadi harus fokus semuanya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih Kak Marco Nicolas. Dan kami persilakan untuk para model untuk bergabung ke stage. Maju dikit. Alright, jadi kalau dari aku pribadi kita sudah selesai untuk potongan baseline-nya. Di sini kita hanya merapikan dan sedikit texturizing menggunakan sliding teknik. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan silakan bertanya untuk dari Cecetin, saya dan Kak Adipati. Ya. Back to MC ya. Jadi kita memang hari ini benar-benar kemarin kita sudah prepare juga. Kalau dari potongannya cuma bagian bawah kita cuma one length tapi disconnect sama yang bagian atas. Dan untuk poninya sendiri sekarang lagi tren Korea. Jadi kita mau mengikuti look Korea untuk poninya dan lebih mudah diatur juga. Untuk Mas Adi? Sebetulnya saya mengambil tema yang paling soft banget, di mana ini adalah komersil banget karena warnanya lebih soft dan guntingannya lebih soft, yaitu soft layer. Jadi lebih simple and praktis dan bisa dipraktekkan di salon untuk dikomersialkan, seperti itu. Oke, kita lanjut langsung kita rapikan yang kemarin udah aku gunting sebelumnya. Ini hanya sekedar mentekstur untuk merapikan. Jadi untuk potongan sekarang ini kita lebih fresh juga karena Gen Z juga menyukai warna-warna yang mixy disertai dengan potongan-potongan yang komersil. Ini sangat diminati sama Gen Z juga. Bener nggak Marco? Lo ya bener banget sih. Iya, kita. Kalau dari aku pribadi di sini kita bawa tema hush cut, one of the trendiest haircut di tahun ini dan tahun depan juga masih. Jadi yang membedakan hush cut dan layer itu apa sebenarnya? Mungkin MC boleh bantu kasih mic-nya ke orang yang bisa jawab. Nanti panitia tolong kasih hadiah ya. Ada yang bisa jawab nggak apa bedanya hush cut dengan layer? Layer pada umumnya ya. Ada yang bisa katakan mungkin dapat hadiah ntar? MC boleh bantu ya cari orangnya yang bisa jawab. Mungkin yang ada mau bertanya juga nggak apa-apa sih supaya kita juga bisa kasih penjelasan potongan kita ya, Marco. Betul. Ya, Mas Adi ya. Ya betul. Jadi ada teman-teman boleh langsung tanya.
bagaimana teknik-teknik guntingan yang kita kerjakan saat ini. Nah, pertanyaan dari Marco bagus banget tuh. Jadi mungkin ada yang mau jawab apa bedanya layer sama haskat. Coba, ada yang ingin menjawab, nanti dikasih hadiah ya. Coba ada yang bisa. Hadiahnya foto Coba. sama Marco mungkin. Hey. Kalau foto udah sering Nah. Ci, yang belum tuh di fallback Ci. Aku kesana. Tunggu aku di situ ya, aku muter ya. Ya. Tunggu ya. Oke. Aku mau jalan-jalan. Sebentar ya Mas, yang di sana duluan ya. mau Oke, kemana, ada Aldi? yang tahu bedanya apa? Tapi kenalan dulu namanya siapa dan dari mana? Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya gadis dari kota kecil Bondowoso. Gadis. Halo C, halo Mas Adi, halo Halo. Ko Marco, Pak Hai, Arya. Kak Kalau haskat setahu saya sedikit, itu bagian belakang lebih bervolume, terus bagian depan memang sama-sama layer, cuman haskat dia bagian belakang sini lebih bervolume, begitu. Kalau layer ya hanya sekedar layer aja, cuman yang belakang tidak bervolume. Bagaimana? Singkatnya sih begitu. Bener Terima nggak kasih. Marco? Betul nggak? Alright, benar banget. Thank you Kak Gadis sudah bantu jawab. Wow. Jadi benar ya teman-teman, jadi ada sedikit perbedaan antara, jadi fondasi haskat adalah layer teman-teman semua, tapi yang membedakan adalah taste, how we style it. Bagaimana cara kita styling rambut akhirnya, itu yang membedakan marketing dari haskat itu sendiri. Yang pasti adalah bagian ujungnya, kalau teman-teman perhatiin, dia harus sedikit lebih tipis dibanding layer pada umumnya, seperti itu. Jadi terima kasih untuk Kak Gadis, boleh dikasih hadiahnya. Yeay, terima kasih kakak gadis. Pengen tahu juga nih kakak gadis hairdresser juga atau apa pekerjaannya? Nah, mungkin untuk Woi, owner semoga nanti Ya. ilmunya bisa dibagikan ke timnya di Bondowoso Untuk, ya. next Oke, terima pertanyaan ya. kasih. Oh, Biar boleh. nggak boring, next pertanyaan dari Boleh aku dong. nih. Boleh, Ci, ya kan? boleh. Cece mau ngasih Nah, pertanyaan apa? Kalau potonganku ini disconnection, jadi bagian atas sama bawahnya itu benar-benar beda. Gimana cara nentuin disconnection yang tepat dengan bentuk kepala kita? Ayo, siapa yang bisa Sebelah jawab? sini ada yang bisa jawab. Bagaimana caranya menentukan disconnection yang disesuaikan dengan bentuk kepalanya ya? Oke, siapa yang bisa Oke, menjawab? Di sini ada yang bisa jawab di sebelah kanan saya. Oke, kita cari terlebih mungkin. dahulu ya. Kayaknya lagi cari-cari jawaban terlebih dahulu nih Di. Lagi Ya. cari-cari Mungkin jawaban. lagi googling dulu kali ya. Jadi mungkin lebih jelasnya batasannya itu kita kan nggak boleh kayak harus ada guideline. Nah Yap. itu kira-kira seberapa gitu. Oh, Jadi oke. guideline bentuk kepala kita ya gitu. Oh. Oke, bentuk kepalanya atau deadline-nya seperti apa? Ada yang mencoba menjawab? Jangan apa-apa. takut salah karena Jangan kita takut semuanya sama-sama belajar. Betul. Siapa yang ingin menjawab dari Jogja? Oh, Mau itu jawab di dari Aldi, Jogja? di sebelah, di sana Di. Itu tuh. Oh, sebelah Yes. sini. Oke. Hai. Ya, halo. Mungkin dari dagu ya, C? Dari mana? dagu sini ya. Dagu, iya. Dari sini ya. Iya. Gimana? Dari Itu bawah bener telinga sekali sampai ya. dagu. Dari mana salon mana Dari ya? Kok nggak kelihatan? bawah telinga Ya. sampai dagu mungkin. Oh, betul ya. Jadi kita itu punya benar-benar kayak punya bentuk kepala, itu yang perlu diketahui. Jadi kita punya 3 bagian. Jadi kalau kita kepingin disconnection kita aman, itu memang paling enak itu sedagu ya. Jadi kita kayak nggak kependekan. Kalau kita misal kurang pendek pun kita bisa pendekin, kita bisa graduate. Kalau kita misal mau bikin layer masih bisa ada jarak, jadi nggak terlalu pendek. Kecuali kita bikin fashion, tapi kalau komersil harus sedagu minimal. Berarti Oke, jawabannya thank betul ya, you. Caya? Benar. Namanya siapa dari mana Aldi? Namanya siapa dari mana? Namanya Novi dari Jember Omorvia Salon. Wow, Woi. cepet semua. Terima kasih Kak Novi dari Jember. Kakak Novi, Boleh kamu dikasih baru ulang hadiah. tahun bulan lalu ya Kakak Novi ya. November Selamat ulang gitu. tahun Kakak Novi, ya ampun. Oke, pertanyaannya dari Kakak Adipati deh, gantian nih. Ya, ayo
Ayo. Halo, ini adalah teknik di mana soft layer itu masih menjadi kebanggaan para customer, di mana dia untuk rambut gak terlalu yang tipis. Jadi kita tidak mengambil layer yang terlalu tinggi, takutnya rambutnya habis. Jadi tekniknya itu hanya simple banget. Kita ambil di bagian di low, guntingan yang paling low, dan kita angkat, tarik ke depan sekitar 30 derajat. Jadi kita ngikut ke depan terus dan diangkat bagian atas, dan kita crop di bagian atas. Itu akan menjadikan layer yang soft banget seperti itu. Gimana teknik line di mana si layer kayak gini, banyak teknik gimana supaya rambutnya menjadi presisi, gimana teknik lainnya yang seperti ini. Yuk. Oke, bagaimana teknik lainnya untuk memotong rambut yang tipis nantinya menjadi lebih presisi gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Kok di sebelah sini nggak ada yang mau jawab sih? yang Nanti di sebelah kali ya, sana, nanti ya. Godit, Apa? yang sebelah sana itu adalah kebanyakan agen dan orang toko. Oh gitu. Jadi yang dia tahu adalah berapa sisa stok produk Inaura di gudang. Nah, tahu tuh dia tuh. Betul. Ya udah oke. Silakan Aldi. Oke, kita kenalan dulu, namanya siapa? Oke, terima kasih. Namaku Fitri, Fitri. dari Salon Fitri Semarang. Hai Salon Fitri, Kak Fitri. Itu salon nggak bisa dipindah tanganin kecuali namanya sama ya. Namanya Fitri ya. Oke, bisa menjawab pertanyaannya? Untuk membentuk layer di bagian depan biasanya karena aku juga owner di salon dan juga stylist, jadi kedepanin sekitar 30 derajat, nanti bagian ujungnya itu bisa di point cut. Jadi nggak terlalu patah gitu. Oke. Ujungnya nggak terlalu patah dan papa gitu. Gimana Kak Adi? Betul? Betul gak kira-kira jawabannya seperti itu penjelasannya? Betul sekali. Yeay! Terima kasih Kak Fitri. Kakak Fitri, semoga kita tarik ke laku- depan. Sal- Kita tarik ke depan 30 derajat, jadi kita akan tidak patah. Jadi nanti kita kedepankan semua, jadi kalau ditarik semua, jadi kita nggak patah. Persisnya di depan. Oke. Nah, seperti itu. Kak Fitri, Semarangnya di mana? Semarangnya di mana? Oh, Kabupaten Kendal ya. Itu bahasa Jermannya Kendall ya. Kendall Kabupaten Jenner Kendall. ya, Kendall Jenner. Kendall Jenner ya. Kakak Fitri dapat hadiah ya. Oke. Oke, baik. Untuk para gestar kita apakah ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ini pertanyaannya- Oke, dari Komarko ada, kira-kira ada lagi nggak? Sudah cukup, mungkin boleh Sudah cukup ya? Audiens ya, jika ada pertanyaan boleh tanya. Oke, kalau kayak gitu. Oke, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jadi kalau misalnya Anda ya ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan, nanti langsung aja angkat tangannya ya. Nanti lemparkan pertanyaannya dengan senang hati, bintang tamu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ini adalah kesempatan langka dan juga sangat menyenangkan untuk Anda mendapatkan ilmu dan juga informasi. Terutama bagaimana caranya membentuk ya potongan rambut yang disesuaikan dengan masing-masing karakter tiga model ini. Oke, Aldi, nanti juga kita akan ada sesi Q&A juga ya. Nanti yang akan dipandu oleh Kak Edi juga Nah, pastinya siapkan ya. pertanyaannya ya. Karena waktunya terbatas, kesempatannya hanya di sini aja. Nanti siapkan pertanyaannya ya. Oke. Nanti kita akan kembali lagi. Teman-teman semua kalau misalnya untuk finisi, yang sudah mencobai Magia Elixir siapa? Coba angkat tangan. Kalau ada yang udah coba, angkat tangan. Ada? 1, 2, 300, 400. Oke, jadi kalau misalnya aku pribadi, di salon aku pun di Batam, yang namanya Jakarta Salon, aku selalu menggunakan Magia Elixir. Kenapa? Jadi kita tuh sebagai hairdresser butuh hair serum yang glossy kalau menurut aku sekarang ya. Kenapa? Karena kan sekarang kiblatnya itu tren selalu berubah, tapi sepanjang tahun 2023 kiblatnya adalah tanda kutip ya seperti Korean looks, Japanese looks. Dan untuk achieve
looks yang seperti itu, kita membutuhkan serum-serum yang masih smooth, silky, dan shining, tapi nggak terlalu lepek. Dan Magia Laser ini, buat yang belum coba, harus cobain. Teman-teman bisa lihat hasil akhirnya. Untuk di potongan aku, kita menggunakan Magia Laser yang warna ungu ya. Kalau dari aku sih ada yang udah cobain hairspray nggak? Hairspraynya, oh sorry. Nih hairspray terbarunya. Udah ada yang coba? Wah ini best hairspray banget ya. Ini kita bener-bener aerosolnya itu baunya wangi dan kita kayak bener-bener kayak looknya bisa bikin glowing tapi juga kekuatan holdnya di 7 menurutku. Jadi kalian boleh coba. Karena ini bagus banget buat finishing karena itu membuat look kita semakin lebih kualitas juga dan yang pasti lebih awet. Nah, hairspray ini nggak terlalu lengket sih menurutku. Cecetin, kayaknya hairspray pertama yang holdnya 7 ke atas, bagus. Tapi masih bisa tata ulang tuh ini barusan ya kayaknya ya. Betul nggak? Ya, Betul ya? ya betul betul. Nah, kebetulan punyaku udah hampir selesai. Gimana kalau looknya? Ini aku bikin messy look ya. Jadi bener-bener kayak nggak terarah. Anak-anak Gen Z sekarang tuh nggak mau terlalu rapi juga. Terus looknya juga tetap long, tapi longnya ada sedikit disconnect di bagian atasnya yang bisa buat volume. Jadi memang layer itu bisa mengurangi berat dan layer bisa menambah volume. Jadi kebetulan aku membuat ini layernya itu menambah volume supaya di bagian tabnya itu lebih ada sedikit volume supaya kelihatan struktur mukanya sih. Cakep banget, yang punya Cecetin sudah selesai, Ya. punya aku juga teman-teman sudah selesai. Ini merupakan hashcut yang aku pribadi nggak suka untuk terlalu rapi. Jadi aku bakal sama, bener apa kata Cecetin, zaman now kayaknya nggak mau yang terlalu monoton, nggak mau yang terlalu rapi banget. Di sini kita karyain dan stylingin hashcut yang sedikit messy looks. Atasnya kita bikin cukup tinggi, sedikit di atas bahu. Lalu bagian bawahnya kita texturizing dan memberi looks yang lebih tipis. Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya Mas. Sebentar lagi kita tunggu styling yang soft sekali, kita nggak terlalu kuat jadi terkesan natural. Jadi, Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan? Biar kita sembari ngobrol, sembari nunggu Mas Adi. Ada di situ baju putih ya? MC-nya mana? Boleh tolong dibantu? Mana yang angkat tangan? Ada 1, ada 2. Silakan kasih mikrofon. Ada 3. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Yes. Sebentar ya Kak Marco ya. Lagi Ya. diantar dulu mikrofonnya. Siang Kak Marco. Hai, siang. Siapa namanya? Neng Salon dari Demak. Halo. Neng Salon dari Demak. Dari Demak. Hai. Oke, silakan. Kak mau tanya ada 2 pertanyaan sih. Boleh. Mengenai potongan rambut untuk pendek, apakah bisa di layer? Rambut pendek, iya. Terus pertanyaan yang kedua, untuk launching hairspray yang terbaru dari Inora, itu apa mengandung serbuk putih-putih? Biasanya kalau hairspray kan ada serbuk putih. Lah, Inora ini ada enggak gitu? Terima kasih. Terima kasih kakakku. Thank you. Good question, 2 pertanyaannya. Kita mungkin jawab dari yang pertama dulu.
semua potongan rambut yang elevasinya di atas dari 90 derajat, teman-teman semua, itu merupakan layer. Contoh, kalau misalnya teman-teman potong bob, pengangkatannya itu lebih dari 90 derajat, itu layer. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Oke, cukup menjawab yang pertama. Yang kedua, untuk hairspray-nya apakah meninggalkan jejak putih? Bisa teman-teman lihat dari yang kita karyakan di sini, dari wanita manis ini, tidak ada sama sekali bercak. Holdnya bagus, level 7 at least. Yang kedua adalah sebagai hairdresser kita kadang masih suka tacap ulang dan itu masih bisa. Jadi aman untuk yang hairspray yang bakal kita launching nanti. Terima kasih pertanyaannya. Yes, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Lagi boleh? 1, 2, 3. Mau yang yang mana dulu Kak Marco? Oke, sebelah sana. Ya, saya dari Apple Salon dari Banten. Halo. Iya, halo. Pak Marco, saya mau tanya untuk tipsnya. Saya tadi lihat kan ada pakai rasor ya. Dan memang saya suka sekali pengguna rasor. Cuma kadang-kadang saya mau minta tolong dikasih tipsnya untuk supaya kalau setelah potongan itu yang dari rasor itu, biasanya tamu saya itu ada sebulan 2 bulan itu mengeluh katanya pecah-pecah, cabang-cabang. Saya sekarang kadang-kadang saya suka lihat dari Komarko tadi dalam keadaan kering ya. Terus kedua saya mau tanya juga kalau misalnya kita dibantu dengan gunting penipis gitu, separuh untuk rasor, separuh lagi untuk gunting penipis, apakah itu aman ya untuk kedepannya? Itu aja sih Komarko. Thank you. Good question banget, tepuk tangan dulu kakaknya. Baik, pertama saya jawab dulu ya. Siapa namanya tadi kak? Oke, pertama tadi bukan razor, tadi merupakan sliding scissor. Jadi itu gunting tekstur tapi bukan razor. Nah tapi kalau misalnya pun penggunaan razor apakah boleh atau tidak, sangat boleh. Tapi caranya harus benar. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan razor dan caranya ada salah, pasti muncul apa? Split ends, mulai bercabang, ya toh, mulai agak sedikit berantakan. Caranya itu harus benar. Karena ini mungkin hair show, kita nggak bisa mempraktekkan ya, karena aku nggak bawa razor juga. Tapi caranya harus benar. Mungkin nanti kita akan, mungkin Kak Arya boleh ini ya schedule lagi untuk hair education. Kita bisa kasih detailnya seperti apa nanti untuk kakak dan teman-teman semua. Tapi pertanyaan kedua adalah apakah aman menggunakan razor dan gunting penipis? Sangat aman, yang penting caranya harus benar. Jadi gunting penipis dan razor tidak akan membuat rambut rusak kalau caranya benar. Seperti itu. Terima kasih ya. Mungkin boleh kasih pertanyaan juga untuk gestar lainnya. Ada Cecetin dan Mas Adi. Cece nampaknya sudah selesai ya. Udah. Kalau gitu boleh kali ditanya-tanya Cece. Ya, siapa yang mau bertanya dengan, oh ini belakang, sebelah sini. Ini yang pakai mas-mas yang pakai topi dari tadi ngangkat tangan mulu. Tapi nggak dikasih kesempatan, aku aja deh nyamperin deh kalau gitu deh. Ya. Dingin banget. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya mau bertanya. Namanya siapa dulu? Dodi Del Salon, Mampang Perapatan. Dalam setiap event yang saya lihat selalu penipisan tekstur. Apakah kalau kita melakukan potong, cutting dengan pola yang benar, dengan parting yang benar, tanpa penipisan, tanpa tekstur, apakah bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Soalnya ada tamu trauma dengan gunting penipis dan nggak semua stylist itu punya gunting sliding ya yang buat nipis ya. Saya pun juga nggak punya karena saya menggunakan gunting yang penipis yang biasa. Maksudnya apakah semua cutting itu harus dilakukan tekstur? Terima kasih. Oke, ini mungkin Cece silakan dijawab Cece. Ini pertanyaannya untuk Cetin ya. Cece silakan. Oke, sebenarnya kalau kita punya fundamental, punya basic cutting yang benar, itu harusnya polanya sudah pasti benar. Cuma texturizing itu kita supaya bikin struktur dan supaya jatuhnya rambut itu supaya lebih ada movement. Jadi cuma ada movement aja. Tapi kalau kita misal nggak punya gunting sliding, nggak apa-apa. Kita harus mempunyai basic fundamental cutting, bikin line yang benar-benar line, outline-nya. Terus kita harus tahu sectioning yang benar itu gimana. Terus pola yang kita mau itu gimana. Zaman dulu sekali itu kayak hairdresser juga nggak pakai yang namanya gunting sliding.
Nah, tapi mereka juga bisa potong. Cuma outline-nya kita bisa bikin supaya bener-bener nggak ngawur ya. Jadi bener-bener kayak ini ada guideline-nya, ini ada sectioning-nya, distribution-nya, elevasinya. Itu harus bener-bener tepat dan bener-bener nggak kita kira-kira. Kira-kira sama jatuh rambutnya itu movementnya gimana. Jadi dari gunting blankat pun kita bisa menggunakan pola Pak gitu. Sudah cukup Gimana? nggak? Sudah terjawab Sudah belum? terpuaskan Kakak Doni? Nanti Halo? aku main-main ke Mama Merapatan ya. Oke, deket ya. Karena rambut aku nggak perlu pakai sliding-sliding ya ini ya. Halo Kak Marco, udah selesai. Oke, gimana? Sudah cukup atau? Gimana ada yang tanya mengenai styling? Oh sini, Seperti Aldi sebelah sini. Ada Ya. mau tanya? Silakan. Boleh mikrofonnya. Ini Eda aku ini. Iya, dari tadi aku sibuk, aku bawa bayi. Oh, wow. Bayi Oh. terkecil. Cantik kali bayinya ya. Wih. Aku boleh tanya tentang hairspray ya. Iya. Berhubung saya orang Batak, sering nyanggul Batak yang harus tahan dari pagi sampai ke malam. Itu ada berapa jenis hairspray-nya? Kan biasanya ada strong, ada yang soft. Aku butuh yang strong. Inaura mengeluarkan hairspray yang untuk sanggul Batak yang strong nggak? Itu di Oh, depan lagi angin tornado. Kayak mana lah itu? Pilih hairspray yang tahan Sanggul tiupan tornado. angin tornado ya? Iya, betul. Oke. Oke, jadi hairspray anti badai kali ya? Iya, betul. Oh, oke. Makasih Eda. Eda siapa namanya? Uli Salon dari Cibubur. Uli Salon dari Cibubur. Berarti itu pertanyaannya dihususkan untuk siapa kali ya? Dari Huni Salon. Uli. Uli Salon. Beauty, bahasa Beauty. Inggrisnya. Oh iya tahu beauty. Sama-sama kita ke Medan. ya. Iya, tos dulu lah. Oh, iya. Oke. Oke. Ada nggak produknya mungkin gantian ya? Tadi Cece udah ya. Sekarang Siapa yang minta mau menjawab? tolong- Ko Marco? Oh, boleh. Kak Adi. Gimana Kak? silakan Kak Adi. Ada yang mau tanya mengenai styling atau guntingan? Itu ada. Oh, guntingan. Nanti mungkin pertanyaannya Styling, disimpan styling. untuk Kakak Edi ya nanti ya. Nanti Kak Edi Ya. yang jawab ya. Oke. Untuk Sebelah styling. sana. Styling sebelah sana. Boleh dibantu? Kak Edi nanti dicatat ya pertanyaan dari Kakak Uli ya. Rasanya Yes, di depan yes, sana yes. itu Mas. Permisi. Langsung disamperin loh, dua-duanya loh. MC Iya. dua-duanya. Siapa yang mau bertanya? Ya udah. Siapa mau bertanya? Cive, Mau Cive bertanya nanya apa? atau? Iya pertanyaannya Sweet apa? aja gimana? Sweet. Gunting batu kertas. Oh ya, Cici nanya apa Ci? Ya udah. Halo, oh berdiri ya. Halo, saya dari Salon Strawberry Bandung. Saya mau bertanya nih, gimana caranya supaya kita bisa terkenal kayak Ko Marco? Pertanyaannya seperti itu. Harusnya tadi kata Kak Adi kan pertanyaan tentang styling ya. Tapi ini pertanyaan di luar konteks ya. Oke. Gimana Ko Marco? Waktu pandemi ngapain aja? Saya ngeliat Ko Marco itu dari pandemi loh. Udah hits loh di FYP tuh ya. Gimana caranya? Siap. Kok Thank you pertanyaannya. kalau ganteng itu pemberian dari Tuhan kok. Ya, itu udah gak bisa dipapain kok ya. Yang kita pengen tahu adalah gimana caranya bisa terkenal tidak hanya di Batam sejak kata salon ini tapi juga terkenal di mana-mana. Silakan dijawab. Sekarang itu teman-teman udah gak kayak zaman dulu. Kita harus promosi sebar brosur, pasang banner besar-besar. Enggak. Pertama, sosial media gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, hanya butuh handphone dan kuota. Caranya seperti apa? Harus konsisten teman-teman. We have to create content. Kalau kita pun jago sebagai tukang potong rambut, sebagai hairdresser, tapi kalau nggak ada yang kenal kita juga nggak bakal dikenal sama orang. Jadi make a content, push videonya terus. Aku selalu ngeliat teman-teman yang posting konten dari Inaura Salon Community, oke, ada yang posting sehari. Hari keduanya mana? Kalau teman-teman lagi membuat portofolio, 30 hari 30 konten. Itu yang cara saya lakukan pas awal mulai berkarir lah ya, sebagai hairdresser. Jadi harus selalu bikin konten, jangan lihat views-nya saja. Kalau misalnya yang satu video lagi naik, video berikutnya turun, nggak apa-apa, tetap bikin konten. Seperti itu. Yang penting konsisten. Make a Yes, content. kuncinya Oke. adalah konsisten. Ko Marco, Yes. dia mau ngasih tahu akun sosmednya apa? Siap. Kasih tahu dulu akun sosmednya apa biar pada follow.
Akunnya Salon Strawberry Bandung. Salon Strawberry Bandung. Udah follow kokonya belum? Udah dong. Udah di follow back? Enggak. Habis ini di fallback ya. Di follow back ya, Salon Strawberry Bandung. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Oke, silakan. Kalau bisa tadi pertanyaannya tentang styling ya. Iya. Halo Ko Marco. Halo. Aku Caca dari Caca House of Beauty Bogor. Hai, Caca. Aku mau tanya, texturing untuk khas cut Ya. dan wool cut itu apa bedanya? Karena wool cut dan khas cut kan looknya seperti agak mirip, Betul. cuman beda di volume belakang. Betul. Nah aku mau nanya itu Ko Marco. Terima kasih. Sama-sama Kakak Caca. Mungkin ini last question untuk aku ya, habis itu ke yang lain. Boleh. Betul pertanyaannya Kak Caca itu sangat cerdas banget menurut aku. Benar, bedanya apa? Bedanya itu tingkat elevasi ketinggiannya. Jadi ini yang merupakan crown area. Betul ya? Ketika wolf cut akan sedikit lagi lebih tinggi dan disconnection-nya akan lebih condong kelihatan, lebih kontras. Sedangkan kalau hush cut dia masih sedikit agak nyambung. Kalau wolf cut akan sedikit lebih tinggi. Tapi untuk texturizing-nya sama. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Semoga terpuaskan dengan jawabannya dan nampaknya semua guest star kita sudah memberikan hairstylist terbaik untuk para model. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi ini. Di mana sesi ini adalah hair show performance dari ketiga guest star kita ya Aldi ya. Dan tentunya kami akan mengundang untuk naik ke atas panggung kembali yaitu Kak Edi Sujarwo. Oke, masih semangat? Baik, terima kasih sahabat Salon Inaura semuanya. Sebelum kami menjelaskan masing-masing look yang dibawakan oleh Cetin, Adipati dan Marco, izinkan saya untuk menjawab 2 pertanyaan dari sahabat Salon Inaura tadi terkait dengan hairspray. Jadi Creation adalah salah satu produk terbaru dari kami yaitu untuk produk styling, which is itu adalah hairspray. Di mana hairspray ini tidak meninggalkan residu ataupun bintik-bintik putih atau mengkristal di batang rambut ketika kita mengaplikasikannya. Itu satu. Yang kedua dari Uli Siregar, apa kabar Kak Uli? Dari Medan ya. Baik Kak Uli, pertanyaan Kak Uli adalah bahwa ada berapa jenis untuk variasi ataupun jenisnya ya. Jadi dari kami, dari Inaura untuk Creation hanya menampilkan atau memberikan satu daya setting saja untuk semua jenis rambut. Jadi kami tidak memiliki daya setting yang soft, medium, dan strong. Namun ini adalah lebih bisa digunakan untuk tatanan yang lebih long lasting. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Marco ataupun Cetin ataupun oleh Adipati tadi. Jadi kami hanya memiliki satu varian untuk creation dari hairspray kami. Semoga terjawab. Baik. Oke, terima kasih Kak Edi. Mohon maaf, aku potong sebentar. Sebelum Kak Edi untuk melanjutkan lebih lanjut lagi, jadi kita saksikan terlebih dahulu kali ya Kak Edi. Kak Edi, kami undang untuk ke belakang dulu terlebih dahulu Kak Edi. Mohon maaf. Baik. Dan inilah dia sahabat Salon Inaura, kita saksikan bersama hasil dari hairstylist yang ditampilkan oleh bintang tamu kita yaitu Cetin, Adipati dan Marco Nicholas. 집중해 좀 더 think fast 이유 넌 이해 못해 왜 이제 너가 됐다 Day one 너와 been bad Don't stop 흔들린 채 무리해도 can't touch that Under pressure body sweating can you focus 어디서 날 거짓말서 I'm the coldest 오직 나만이 이 바늘 밖을 change Just close your eyes breathe in and read One more game with flash Beat drop with a big flash
집중해 좀 더 think fast 이건 언니의 모태 왜 이제 너와 that Day one 너와 big bad Don't stop 하늘이 jet 우리 해도 can't touch that Whip whip flash 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 wanna go whip flash 이걸 참아도 it's glowing and it's flashy 알아줬다 함이 뭔지 그때 classy 따라하지 넌 또 하나부터 열까지 아닌 척하지 Body sweating, can you focus? I deliver, I can promise I'm the coldest 란면해도 소용없지, don't you blow it Just close your eyes, breathe in and visualize 시작되는 순간 끝나버린 판단 기회는 오직 one time unforgettable 찾아낸 the right line 사라지지 않아 눈에 새긴 one time unforgettable One look give a whiplash Hit a drop with a big flash 집중해 좀 think fast 이유는 이 못해 왜 이제 너와 did that Boleh minta tepuk tangannya untuk Adipati. 우리도 can't touch that One look give a whiplash Dan berikutnya beri tepuk tangan untuk Marco Nicolas. 이 못해 왜 이제 너와 did that Day one 너와 big bad Don't stop 흔들린 채 다가와도 can't touch that Whip whiplash 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 One look give a whiplash Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah hasil dari hairstyle dari bintang tamu kita, Chetin, Adipati dan juga Marco Nicolas. Dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk naik kembali ke atas panggung, Kak Edi. Silakan Kak Edi. Oke, saya kembali lagi di tengah-tengah Anda dan saya akan mempresentasikan untuk warna target yang digunakan oleh model Adipati, Marco Nicolas, and Chetin. Untuk Adipati, Adipati ini adalah salah satu look dari brown sugar milk tea, di mana untuk model Adipati ini Gabriela namanya, rambutnya tidak kami lakukan proses pembleachingan ataupun lightening. So, kita hanya menggunakan super lighteners dengan kode 12.32, kemudian kita lakukan back to back dengan menggunakan warna 7.66, warna red. Jadi back to backnya itu adalah untuk efek highlight yang diberikan di rambut model Gabriela. Sementara untuk negative space-nya kita menggunakan identity dengan kode 5.4 warna copper ya. Jadi di rambutnya modelnya Adi ini kita menggunakan 3 warna target yaitu 12.32 dan 7.66 dan untuk low lightnya kita menggunakan 5.4 by identity. Dan kedua di modelnya Marco. Anyway, thank you so much Adi. Terima kasih sekali untuk warna targetnya bagus banget. Kreasinya juga luar biasa. Marco, masih semangat? Oke, thank you Marco. Untuk Marco adalah Violet Crush. Violet Crush ini untuk Marco dan Chetin kami menggunakan teknik teasing. Ya, di mana ada beberapa bagian rambut yang kita lakukan dengan teknik teasing yang hasilnya mirip dengan air touch, ya, tetapi ini akan jauh lebih simple. Dan untuk model Marco kali ini kami mengusung Violet Crush dengan warna target 12.2 plus enhancer AV, ya, itu untuk warna target dari modelnya Marco Violet Crush. Dan kita akan lihat look untuk Chetin yaitu Pink Lava. Hi Chetin, thank you so much, you look so beautiful.
Ya, jadi ini adalah pink lava, di mana pink lava ini kami melakukan dengan teknik yang sama dengan modelnya Marco, yaitu dengan teknik teasing, dengan NUP di level 8 dan warna target yang digunakan adalah 12.1 ditambah dengan 6.62 plus AA. Jadi di sini kita membuat nuansa warna merah yang pastel dengan formula 12.1, 6.62 dan AA. So inilah hasil dari 3 hairdresser kesayangan kita untuk Adipati, Marco, dan Cetin. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Boleh dong sekali lagi tepuk tangannya untuk ketiga guest star kita. Wow, ini